Masih bersama kami di Presisi Siang. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Kodim 1504 Ambon bersinergi mengamankan prosesi tradisi pukul menyapu di negeri Mamala dan Morela, Maluku pada Senin pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda Maluku, Brigadir Jens Patisina. Pemirsa, saat ini saya berada di negeri Mamala Morela, tempat akan dilaksanakannya tradisi adat pukul sapu. Tradisi ini merupakan budaya turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Sejumlah 688 personil gabungan TNI Polri turun langsung untuk mengamankan jalannya tradisi pukul sapu ini. Dua negeri adat di Jazirah Lehitu, negeri Mamala dan negeri Morela, kembali menjadi sorotan publik lewat perayaan tradisi pukul sapu lidi yang digelar setiap tanggal 7 Syawal dalam kalender Hijriah. Kegiatan budaya yang syarat nilai historis dan spiritual ini berlangsung meriah dan aman berkat pengamanan ketat yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Yoga Putra Primasetia. Sebanyak 688 personel gabungan TNI dan Polri telah diterjunkan guna mengamankan jalannya tradisi ini. Festival ini dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Pangdam 16 Patimura, Kapolda Maluku, serta Forkopimda Maluku lainnya. Kegiatan yang dimulai pukul 16 waktu Indonesia Timur di kedua negeri tersebut dihadiri oleh ribuan pengunjung dan tokoh-tokoh penting dari unsur pemerintahan, TNI, Polri, hingga masyarakat adat. Dan acara tersebut diwarnai dengan penampilan seni seperti tari reti, cekalele, saliwangi, Lisa Kapaha, dan atraksi bambu gila. Sebelum ditutup dengan aksi pukul sapu lidi yang menjadi puncak acara. Seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung dengan aman dan lancar berkat pengamanan ketat dari 688 personel gabungan TNI Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Ambon. Kehadiran aparat keamanan secara menyeluruh di kedua lokasi tersebut telah menjamin ketertiban dan kelancaran acara. Festival Pukul Sapu Lidi tahun ini bukan hanya menjadi perayaan budaya semata saja, tetapi juga memperlihatkan sinergi kuat antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan dalam menjaga serta melestarikan warisan budaya yang tak ternilai. Kehadiran langsung Kapolresta Ambon dalam pengamanan telah menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung stabilitas dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Tradisi pukul sapu ini bukan saja untuk melestarikan budaya Maluku, namun juga sebagai wujud menjaga persatuan, persaudaraan, dan kedamaian di bumi Raja-Raja Provinsi Maluku. Dari negeri Mamala, Brigjen Jens Patisina melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Kapolsek Ulu Bongka melaksanakan kegiatan silaturahmi dan memberikan pelayanan kesehatan bersama pemerintah desa di Desa Paranonge pada Rabu pagi. Dalam upaya mempererat hubungan Polri bersama masyarakat, Polsek Ulu Bongka menggelar kegiatan silaturahmi dan pelayanan kesehatan bersama pemerintah desa serta warga Desa Paranonge, Kecamatan Ulu Bongka, Sulawesi Tengah pada Rabu pagi. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Ulu Bongka, Ibtu Muhajir Wonti, beserta personel Babin Kamtipmas serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Kapolsek Ulu Bongka Ibtu Muhajir Wonti mengatakan kegiatan ini untuk mempererat hubungan antara Polri dengan pemerintah desa serta masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Ulu Bongka. Menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, serta selalu memeriksa kesehatannya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Kegiatan silaturahmi, sambang kesehatan warga, dan pengobatan gratis merupakan program dari Bapak Kapolres Tojo Una-Una dalam menjalin silaturahmi yang lebih dekat dengan pemerintah setempat serta warga masyarakat, sehingga
terciptanya kerjasama yang baik dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Kecamatan Ulubongka. Selain itu, Kapolsek Ulubongka Ibtu Muhajir Wonti menyebutkan perjalanan menuju lokasi cukup jauh, mencapai 50 km dan melewati 11 desa. Kegiatan ini menjadi upaya Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, bahkan di lokasi yang sulit terjangkau. Dari Humas Polsek Ulubongka melaporkan untuk Polri TV. Polres Halmahera Utara bersama instansi terkait membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di Pasar Rawajaya Tobelo pada Rabu pagi waktu Indonesia Timur. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Brigadir Dewi. Respon cepat tanggap dari Polres Halmahera Utara bersama dengan instansi terkait membantu memadamkan kobaran api dan mengamankan lokasi kebakaran. Berikut informasinya untuk Anda. Kapolres Halmahera Utara AKBP Faidil Zikri turun langsung ke tempat kebakaran di Pasar Impres Desa Rawajaya Tobelo. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Timur dan api berhasil dikendalikan sekira pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa. Personel terdiri dari personel gabungan, yakni TNI, Polri, Damkar Halut, serta masyarakat yang berupaya maksimal untuk memadamkan api, namun terkendala oleh tiupan angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar dalam pasar. Ini membuat api dengan mudah membesar dan membakar ke hampir seluruh bagian pasar Impres Rawajaya. Akibat dari kebakaran ini puluhan tempat pedagang berjualan hangus terbakar. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan tim Satreskrim Polres Halut. Kapolres Halmahera Utara AKBP Faidil Zikri mengatakan, Polres Halmahera Utara bersama TNI langsung bergerak cepat turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi barang-barang material milik masyarakat dan kami pastikan situasi tetap terkendali. Personel Polres Halmahera Utara bersama tim pemadam kebakaran dan warga sekitar bersama-sama memadamkan api yang baru bisa dikendalikan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Dewi, Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Purwantono, menyampaikan apresiasinya kepada Korps Lalu Lintas Polri atas keberhasilan menurunkan angka kecelakaan dan korban jiwa selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025. Ia menilai bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi yang solid antara Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penurunan angka kecelakaan yang mencapai 30% dibanding tahun sebelumnya disebut sebagai pencapaian yang signifikan, menurut Direktur Utama Jasara Harja Rifan Purwantono. Penerapan sistem keselamatan oleh Polri dan pihak terkait terbukti efektif dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman bagi masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan langsung kepada Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho dalam sebuah pertemuan yang turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Rudi Kurniadi, serta Dirgakum Korlantas Brigjen Raden Slamet Santoso. Rifan juga menyoroti penurunan angka fatalitas kecelakaan yang dinilainya sangat menggembirakan. Fatalitas di jalan tol turun hingga 72%, sementara secara nasional penurunannya mencapai 47%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keselamatan yang diterapkan berhasil menekan tingkat keparahan insiden lalu lintas. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jumlah korban meninggal di jalan tol tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan jalan nasional atau arteri. Dari total 2.605 kejadian kecelakaan yang dilaporkan, hanya 32 kasus yang terjadi di jalan tol. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen lalu lintas di jalan tol jauh lebih tertib dan terkendali. Rifan juga menilai bahwa pengelolaan lalu lintas oleh PT Jasa Marga berjalan sejalan dengan kebijakan dan arahan dari Korlantas Polri. Dengan hanya mencatatkan 32 kecelakaan di jalan tol,
Jasa Marga dianggap telah berhasil menjalankan perannya secara optimal. Penurunan ini menurutnya merupakan bukti keberhasilan kolaborasi lintas sektor yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh untuk pengelolaan lalu lintas pada masa mendatang. Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.